Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sahabat YouTube dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan mengomentari terkait dengan adanya calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang terindikasi tidak berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan. Padahal syarat-syarat mutlak salah satu calon anggota KPU Bengkulu Selatan adalah berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebelumnya juga pernah kita buat ya salah satu konten YouTube kita dan juga beberapa pemberitaan di media massa baik media cetak maupun elektronik yang menyebutkan bahwasanya ada dugaan peserta impor yang ikut seleksi KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan laporan masyarakat. Saya akan menyampaikan laporan masyarakat terkait nama-nama calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah masuk ke tahap 10 besar calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Masih konsisten di pembahasan sebelumnya, saya akan memasukkan tanggapan masyarakat terkait dengan dua nama yang merupakan peserta impor dari luar daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni yang pertama peserta atas nama Wiwin Henry dan yang kedua peserta atas nama Zaid Sanjani. Saya berkeyakinan bahwa salah satu dari dua nama ini berkeyakinan penuh akan lolos dan berhasil menjadi anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, karena kalau kita melihat dari informasi yang berkembang bahwasanya salah satu dari dua nama ini mungkin ya, sepertinya Wiwin Henry merupakan salah satu kandidat kuat untuk menjadi anggota KPU Bengkulu Selatan karena didukung oleh dalam tanda kutip kekuatan-kekuatan besar dan organisasi-organisasi besar. Namun bukan bermaksud untuk memojokkan pribadi calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, tapi inilah bagian dari dinamika dan kritik-kritik yang ada. Jadi terlepas nama-nama ini merupakan nama kuat calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang akan kemungkinan besar akan dilantik, namun saya akan tetap menyampaikan tanggapan masyarakat secara resmi. Tanggapan masyarakat disampaikan ke KPU Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu, juga kita sampaikan ke Bawaslu RI, KPU RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kalau kita lihat dari beberapa informasi yang ada, bahwasanya kasus yang mirip dengan seleksi anggota KPU Bengkulu Selatan ini, yakni ada seleksi dari luar daerah, ini pernah terjadi di daerah Karanganyar. Nah, jadi di sini sudah ada salah satu jurisprudensi dari DKPP, atau sebelumnya ada keputusan dari DKPP yang menyebut bahwa salah satu anggota KPU yang sebelumnya ikut seleksi terus lulus menjadi anggota KPU di Karanganyar tapi tidak berdomisili di Karanganyar berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, bahwa hal tersebut dijatuhi sanksi oleh DKPP, sehingga ini merupakan sebuah pembelajaran, sebenarnya bisa menjadi pembelajaran oleh KPU RI, KPU Provinsi Bengkulu dalam menetapkan 5 besar calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan terpilih nantinya. Jangan sampai terjadi seperti di Karanganyar. Dan jika memang dipaksakan orang-orang yang tidak berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan lolos menjadi anggota KPU, maka berpeluang melihat keputusan yang DKPP lakukan tadi terhadap KPU Karanganyar, berarti bisa jadi KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI bisa juga berpeluang ya, bisa dibawa ke ranah laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Republik Indonesia. Nah, jadi ini akan saya sampaikan, saya bacakan ya laporan masyarakat secara runtut. Yang pertama atas nama Wiwin Henry. Nah, jadi masukan dan tanggapan masyarakat bahwa berdasarkan pengumuman tim seleksi nomor 36 garing timsel KK-Gel.8 garing BA garing 0417 2023 tentang hasil seleksi
tertulis dan tes psikologi bakal calon anggota KPU Kabupaten Selatan Periode 2023-2028 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Abdian Utama, nik sekian-sekian, alamat Kecamatan Pinoraya Kabupaten Bengkulu Selatan, nomor handphone 0853 7777 7742, menyampaikan masukan dan tanggapan untuk nama bakal calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut. Nama Wiwin Henry, nomor pendaftaran sekian-sekian. Rincian masukan dan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa teradu telah melakukan dugaan tindakan tidak jujur dan pembohongan terhadap syarat domisili calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Bahwa teradu sebetulnya berdomisili atau bertempat tinggal di kota Bengkulu. 3. Bahwa teradu sudah berulang kali melakukan dugaan tindakan tidak jujur dan pembohongan terhadap syarat domisili. Pertama, teradu berdomisili di kota Bengkulu dan berpura-pura pindah domisili ke Kabupaten Seluma demi mengikuti seleksi anggota Panwaslu Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, dan teradu berhasil terpilih menjadi Panwaslu Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma untuk pemilu 2024. pada bulan Oktober tahun 2022. Kedua, bahwa teradu kembali melakukan tindakan serupa, yaitu pindah alamat KTP dari Kabupaten Seluma ke Desa Sekayun Hilir, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2023-2028 sampai pada tahap uji kepatutan dan kelayakan atau 6 besar. Ketiga, pada tanggal 6 September tahun 2023, teradu pindah alamat KTP dari Kabupaten Bengkulu Tengah ke Desa Serang Bulan, Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengikuti seleksi calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2023-2028. 4. Sejak pindah KTP pada tanggal 6 bulan September tahun 2023 sampai dengan tahap 10 besar seleksi calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, teradu atas nama Wiwin Henry tidak pernah tinggal atau berdomisili di alamat tersebut, yang artinya teradu hanya pindah administrasi KTP saja semata-mata hanya untuk memenuhi persyaratan sebagai calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. 5. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Kepala Desa Serang Bulan, Kecamatan Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan, teradu atas nama Wiwin Henry hanya pindah alamat KTP dan KK saja, tetapi yang bersangkutan tidak berdomisili di desa tersebut. 6. Bahwa kasus yang sama, yakni dugaan pembohongan terhadap syarat domisili calon anggota KPU, sudah pernah terjadi di daerah lain, sehingga sudah ada jurisprudensi yang dikeluarkan oleh DKPP dengan nomor pengaduan 005-PDKPP-1-DKPP-1-2019 tertanggal 7 Januari 2019 yang diregistrasi dengan perkara nomor 14-PKE-DKPP-1-2019. 7. Bahwa menurut hemat kami, teradu telah terbukti tidak jujur serta melakukan tindakan tersebut secara berulang-ulang. Maka saya meminta KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI untuk mendiskualifikasi teradu atas nama Wiwin Henry dari calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya, sebagai bukti atas masukan dan tanggapan, terlampir dokumen pembuktian sebagai berikut. 1. Foto KTP dan KK atas nama Wiwin Henry yang dikeluarkan pada tanggal 6 September 2023. 2. Screenshot DPT online atas nama Wiwin Henry yang masih terdaftar di Kabupaten Bengkulu Tengah. 3. Foto pengumuman Bawaslu Kabupaten Seluma nomor 041-KP-00-K-10-2022 tentang nama-nama terpilih anggota Panwaslu Kecamatan dalam pemilu serentak 2024. 4. Foto-foto kegiatan teradu saat menjabat Panwaslu Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. 5.
Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara calon anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah. 6. Ini yang penting ya. 6. Video pernyataan Kepala Desa Serangbulan Kecamatan Pinoraya Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyebut bahwa Wiwin Henry adalah berdomisili di Kota Bengkulu. 7. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia nomor 14 strip PKS strip DKPP garing 1 garing 2019. 8. Clipping koran Harian Rakyat Bengkulu dan printout berita terkait seleksi KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. 9. Pengumuman tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tahun 2023-2028 nomor 36 garing tim sel KK strip gel titik 8 strip BA garing 04 garing 17 2023 tentang hasil seleksi calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2023-2028. 10. Link YouTube. Demikian masukan dan tanggapan yang disampaikan. Terima kasih. Bengkulu Selatan, Oktober 2023. Pemberi masukan tanggapan Abdian Utama. Selanjutnya kita akan membacakan laporan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Zaid Sanjani. Sebagai berikut ya. Selengkapnya seperti ini. Bahwa berdasarkan pengumuman tim seleksi nomor 36 garing tim sel KK strip gel titik 8 strip BA garing 04 garing 17 2023 tentang hasil seleksi tertulis dan tes psikologi bakal calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2023-2028 yang bertanda tangan di bawah ini nama Abdian Utama, alamat Desa Tanggorasok, Kecamatan Pinoraya, nomor handphone 085377777742 menyampaikan masukan dan tanggapan untuk nama bakal calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut. Nama Zaid Sanjani, nomor pendaftaran sekian-sekian. Rincian masukan dan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa teradu telah melakukan tindakan tidak jujur dan dugaan pembohongan terhadap syarat domisili calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. 2. Bahwa teradu atas nama Zaid Sanjani sebetulnya berdomisili atau bertempat tinggal di Jalan Merapi Ujung, RT 8, RW 3, Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Dan teradu bekerja sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pemadam kebakaran di pemerintah Kota Bengkulu. Selain itu, teradu juga pernah mengikuti seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, dan teradu masuk 6 besar calon Panwaslu Kecamatan Singaran Pati yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022. 3. Bahwa teradu sudah berulang kali melakukan tindakan dugaan tidak jujur dan pembohongan terhadap syarat domisili. Yang pertama, teradu berdomisili di Kota Bengkulu dan pindah alamat KTP ke Kabupaten Seluma untuk mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Seluma periode 2023-2028 sampai pada tahap uji kepatutan dan kelayakan atau masuk 6 besar. Selanjutnya, pada tanggal 1 September tahun 2023 teradu pindah alamat KTP dari Kabupaten Seluma ke Desa Manggul, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengikuti seleksi calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2023-2028. 4. Sejak pindah KTP pada tanggal 1 September tahun 2023 sampai dengan tahap 10 besar seleksi calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, teradu atas nama Zaid Sanjani tidak pernah tinggal di alamat tersebut, yang artinya teradu hanya pindah administrasi KTP saja, semata-mata hanya untuk memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. 5. Berdasarkan pengakuan dari Kepala Desa Manggul, Kecamatan Mandak, Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa Kepala Desa tidak mengenal teradu atas nama Zaid Sanjani, serta menyatakan bahwa atas nama Zaid Sanjani tidak pernah bertempat tinggal di wilayah Desa Manggul, dan teradu tidak pernah melapor ke pemerintahan desa setempat. 6. Bahwa kejadian pembohongan terhadap syarat domisili calon anggota KPU sudah ada jurisprudensi yang dikeluarkan oleh DKPP dengan nomor pengaduan 005-P-L
strip DKPP garing 1 garing 2019 tertanggal 7 Januari 2019 yang diregistrasi dengan perkara nomor 14 strip PKS strip DKPP garing 1 garing 2019. 7. Bahwa teradu atas nama Zaid Sanjani resmi dilantik dan menerima SK sebagai ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bengkulu pada tanggal 21 September 2023 dan teradu patut diduga belum mendapat surat izin dari Wali Kota Bengkulu untuk mengikuti seleksi calon anggota KPU Bengkulu Selatan periode 2023-2028. 8. Berdasarkan uraian poin 1 sampai 7 bahwa teradu menurut hemat kami terbukti tidak jujur, memanipulasi data, serta melakukan tindakan tersebut secara berulang-ulang, maka saya minta kepada KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI untuk mendiskualifikasi teradu atas nama Zaid Sanjani dari calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya, sebagai bukti atas masukan dan tanggapan, terlampir dokumen pembuktian sebagai berikut. 1. Foto KTP dan KK atas nama Zaid Sanjani yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2023. 2. Screenshot DPT online atas nama Zaid Sanjani yang sebelumnya terdaftar di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. 3. Pengumuman Bawaslu Kota Bengkulu nomor 057-KP.00-K-10-2022 tentang pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Kota Bengkulu tanggal 18 Oktober 2023. 4. Foto-foto kegiatan teradu sebagai tenaga pemadam kebakaran di Kota Bengkulu. 5. Screenshot rekapitulasi hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K teknis tahun 2022. 6. Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara calon anggota Bawaslu Kabupaten Sleman. 7. Video pernyataan Kepala Desa Manggul Kecamatan Manak Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjelaskan bahwa teradu bukan dan tidak berdomisili di Desa Manggul Kecamatan Manak. 8. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 14 strip PKS strip DKPP garing 1 garing 2019. 9. Clipping koran Harian Rakyat Bengkulu dan printout berita terkait seleksi KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. 10. Pengumuman tim seleksi nomor 36 garing tim sel KK strip gel titik 8 garing BA garing 04 garing 17 garing 2023 tentang hasil seleksi tertulis dan tes psikologi bakal calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2023-2028. 11. Link YouTube ini. Demikian masukan dan tanggapan ini disampaikan. Terima kasih. Bengkulu Selatan, Oktober 2023, pemberi masukan atau tanggapan Abdian Utama ditandatangani. Demikian tadi sudah saya sampaikan, sudah kita dengarkan, sudah kita simak surat laporan dan tanggapan masyarakat terhadap kandidat calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang sudah disampaikan ke KPU Provinsi Bengkulu, KPU RI, Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu RI serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tidak ada maksud untuk memojokkan seseorang atau individu, namun tanggapan masyarakat ini merupakan bagian penting dari mengawal proses demokrasi, dari mengawal proses mewujudkan penyelenggara pemilu yang benar-benar memiliki integritas untuk menunjang pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini. Apalagi kalau kita lihat sudah ada kejadian serupa yang dinyatakan bersalah dan disanksi berat oleh DKPP atas kejadian anggota KPU yang sebelumnya terbukti dari seleksi sampai menjadi anggota KPU tidak berdomisili di wilayah kerja sebagaimana disyaratkan dalam peraturan yang berlaku. Jadi melalui kesempatan ini kepada pihak-pihak ya kami mohon maaf jika ada hal-hal yang membuat tersinggung, tapi inilah bagian dari dinamika. Tidak ada niat dan maksud kami untuk memojokkan pribadi masing-masing, dan saya juga berkeyakinan bahwasanya mungkin ya atas nama Wiwin Henry atau Zaid Sanjani, tapi saya berkeyakinan atas nama Wiwin Henry meskipun telah dimasukkan tanggapan masyarakat ini tetap berpeluang
bahkan berpeluang besar. Keyakinan saya akan dilantik dan tetap dilantik menjadi calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun inilah bagian dari ikhtiar kita untuk menyampaikan tanggapan masyarakat, untuk mengawal proses demokrasi, untuk mengawal proses seleksi penyelenggara pemilu, mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas sesuai dengan cita-cita dan harapan kita semua. Selanjutnya akan kita dengarkan beberapa bukti dan video-video pernyataan bahwa yang bersangkutan tersebut tidak berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan dari Kepala Desa Manggul dan Kepala Desa Serang Bulan. Demikianlah kami akhiri, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kades, izin Pak, terkait dengan atas nama Wiwin Henry, itu ada warga kita atas nama Wiwin Henry apa tidak? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya Wiwin Henry ini memang warga kita. Jadi terhitung dari bulan 9 kemarin, tanggalnya saya lupa, itu dia sudah pindah atas nama penduduk di Desa Serang Bulan, baik KK maupun KTP-nya. Kalau domisilinya di mana, Pak? Kalau domisili ini di Bengkulu. Jadi selama ini memang berdomisili di Bengkulu dia, Pak? Ya, di Bengkulu. Kalau rumahnya di Bengkulu, Pak ya? Rumahnya di Bengkulu. Berarti besar-besarnya di Bengkulu, Pak? Besarnya di Bengkulu. Sekolah juga, Pak? Pernah Di Bengkulu. Sekolah di Bengkulu. Pak, dengan Pak Kades Manggul, Pak ya? Iya, betul. Dengan Pak siapa, Pak? Hotman Nazarudi. Nazarudi. Kami ingin bertanya Pak, terkait dengan salah satu data yang kami dapat atas nama Zaid Sanjani. Apa benar itu bagian dari warga Desa Manggul, Pak? Kalau untuk sementara sesuai dengan data kependudukan yang ada di desa kami, yang kami himpun pada saat ini, itu belum terdaftar. Beliau itu belum melapor ke pihak pemerintah Desa Manggul bahwasanya beliau itu atau satu keluarga itu adalah merupakan bagian daripada warga Manggul. Untuk itu belum bisa kami katakan sebagai warga kami, karena mereka juga belum mendaftar sini, kan belum melapor. Selama ini tinggalnya memang tidak tinggal di Manggul, Pak? Tidak berdomisili di sini? Iya, betul. Orang yang bersangkutan itu juga kami baru nengok fotonya di situ baru pertama kali, nama juga baru kami ketahui baru kali ini juga. Tapi untuk mengurus pindah juga belum pernah ke kantor, lewat kantor kita, kantor desa? Sepengetahuan aku belum. Setelah aku konfirmasi dengan kawan-kawan yang ada perangkat juga belum. Tapi itulah kenapa bisa terbit KK itu atas nama warga Manggul itu terhitung lebih kurang 2 bulan yang lalu nampaknya itu. Kalau kami tengok dari tanggal terbit KK yang bersangkutan tadi. Setahu kita belum pernah misalnya apa tinggal di rumah siapa, misalnya berdomisili sini belum pernah, Pak? Belum pernah. Saya Sanjani itu belum pernah. Jadi itulah. Pengetahuan yang kita sampai baru itu pengetahuan. Iya. Baru itu yang kira-kira bisa kami sampaikan terkait dengan identitas ataupun yang bersangkutan, nama yang Zaid Sanjani tadi. Makasih, Pak Kades. Ya, sama-sama.